Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Heni Nurhayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu dari 13 keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang pembahasannya itu meliputi yang pertama ada pengertian dari mengajar kelompok kecil dan perorangan, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada komponen keterampilan mengajar, yang keempat ada prinsip-prinsip dalam mengajar, yang kelima ada pola mengajar kelompok kecil dan perorangan. Untuk itu, marilah kita simak video berikut ini. Oke, materi yang pertama itu tentang pengertian dari kemampuan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Tetapi sebelum saya membahas tentang pengertian dari keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan ini, kalian harus tahu dulu tentang arti apa itu keterampilan mengajar. Apa sih keterampilan mengajar? Apa pengertian dari keterampilan mengajar itu? Dan bagaimana keterampilan mengajar itu? Gitu kan? Nah, oleh karena itu, saya akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian keterampilan mengajar ini. Baik, keterampilan mengajar adalah keterampilan yang berkaitan dengan semua aspek kemampuan guru yang berkaitan erat dengan tugas-tugas guru yang berbentuk keterampilan dalam rangka memberikan rangsangan dan motivasi kepada siswanya untuk melaksanakan aktivitasnya. Nah, rangsangan itu diantaranya ada keterampilan membimbing, terus keterampilan mengarahkan, dan keterampilan membangun siswa dalam belajar agar tercapai tujuan dalam pendidikan. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengertian dari mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, mengajar kelompok kecil dan perorangan ini merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswanya dan menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, siswa dengan guru, dan lain sebagainya. Nah, dalam melakukan pembelajaran perorangan ini perlu diperhatikan khusus kemampuan dan kematangan berpikir siswanya agar apa yang kita sampaikan nanti bisa diserap dan diterima dengan baik oleh siswa. Adapun pengertian lain menurut Usman tahun 2013 dalam halaman 102, dalam Ali Sodikin dan Nasrul Hakim tahun 2017 dalam halaman 92, secara fisik bentuk pengajaran kelompok kecil dan perseorangan ini berjumlah terbatas, yaitu sekitar 3-8 orang untuk kelompok kecil dan 1 orang untuk perseorangan atau individu. Oke, jadi kesimpulan dari keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan ini adalah kecakapan menanamkan pengetahuan yang dilakukan pada sekelompok siswa dengan jumlah sekitar 3-8 orang dan 1 siswa secara individu dan memiliki berbagai peran sehingga dapat mengembangkan potensi diri siswa tersebut. Begitu. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, selanjutnya ada tujuan. Jadi secara umum tujuan dari mengajar kelompok kecil dan perorangan ini adalah untuk mengaktifkan siswa dalam pembelajaran yang nantinya akan terjadi interaksi di dalam belajar yang bervariasi. Itu bisa terjadi seperti tanya jawab antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, siswa dengan guru, dan lain sebagainya. Nah, sehingga nantinya siswa akan mencapai kemajuan belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya sendiri. Yang selanjutnya yaitu komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, di dalam komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan ini terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama ada keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Yang kedua ada keterampilan
mengorganisasikan kegiatan dalam pembelajaran, seperti orientasi umum tentang tugas, langkah-langkah dalam pembelajarannya seperti apa, terus membentuk kelompok dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada keterampilan tentang membimbing dan memberi kemudahan dalam belajar. Terus yang keempat ada keterampilan merancang dan melaksanakan kegiatan dalam pembelajaran. Jadi guru itu harus bisa merancang dan melaksanakan kegiatan dalam pembelajaran, seperti membuat RPP-nya itu bagaimana, dan medianya, terus bahan ajarnya, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, di dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan ini, guru harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada guru yang tadinya terbiasa mengajar secara klasikal atau keseluruhan ini, sebaiknya mulai belajar mengajar dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil dan perorangan atau individu. Nah, terus tidak semua topik dapat dipelajari secara efektif dalam kelompok kecil dan perorangan atau individu ini. Nah, selanjutnya perorganisasian siswa, terus sumber materi, serta waktu merupakan langkah pertama yang diperhatikan oleh guru. Terus kegiatan pembelajarannya juga harus diakhiri dengan kulminasi. Kulminasi ini berupa puncak dari kegiatan yang sedang dilakukan, atau bisa berupa laporan, terus rangkuman-rangkuman, ataupun pemantapan lainnya yang memungkinkan siswa dapat saling berproses atau belajar gitu. Terus yang selanjutnya ada dalam pengajaran perorangan, guru perlu mengenal siswa secara pribadi. Oke, kita lanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu pola penggunaan pengajaran kelompok kecil dan perorangan. Nah, di dalam pola ini ada 4 pola dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama yaitu polanya kelas besar, terus kelompok kecil dan perorangan, itu bisa milih ya, terus dan kelas besar. Terus pola yang kedua ada kelas besar, kelompok kecil, dan kelas besar. Terus yang ketiga ada kelas besar, perorangan, kelompok kecil, dan kelas besar. Yang terakhir ada kelas besar, perorangan, dan kelas besar. Agar lebih jelas lagi, kita akan menjelaskannya. A few moments later. Oke, pola yang pertama ada kelas besar, kelompok kecil atau perorangan, dan kelas besar. Nah, di dalam kelas besar ini proses belajar mengajar dimulai dengan memberikan penjelasan umum tentang materi yang akan diajarkan secara klasikal atau secara menyeluruh. Terus memberikan tugas-tugas serta langkah-langkahnya bagaimana dan lain sebagainya itu dijelaskan dalam kelas besar terlebih dahulu. Terus selanjutnya pada saat pemberian tugas tersebut, siswa dapat memilih antara kelompok kecil atau perorangan. Jadi di dalam pola yang pertama itu siswa dapat memilih bisa dengan secara mengerjakan tugasnya itu bisa dengan berkelompok atau perorangan secara individu. Tuh. Terus selanjutnya kita masuk ke kelas besar. Nah, pada pertemuan di kelas besar ini, terus setelah menjelaskan tugas-tugas yang diberikan dalam kelompok kecil ataupun perorangan ini, kegiatan berikutnya yaitu masuk pada pertemuan klasikal atau kelas besarnya ini. Nah, di dalam kelas besarnya ini membahas tentang melaporkan tugas-tugasnya atau apa sih yang hasil yang didapat dari kelompok kecil atau perorangan ini. Jadi hasilnya itu apa, misalnya kayak hasil yang didapat saya ketika melakukan kelompok kecil dan kelompok besar ini pada mata pelajaran fotosintesis ini. Jadi fotosintesis ini bisa berlangsung karena adanya misal aja hijau daun atau klorofil, atau karena adanya matahari dan lain sebagainya gitu. Terus kita masuk ke pola yang selanjutnya, yang kedua, yaitu adanya kelas besar, kelompok kecil, dan kelas besar. Kelas besar sama seperti yang tadi, yaitu dimulai dari penjelasan umum yang terlebih dahulu tentang materi yang akan diajarkan secara klasikal dan tugas-tugas serta langkah-langkahnya itu bagaimana. Terus selanjutnya siswa diminta untuk bekerja sama secara berkelompok kecil. Yang selanjutnya siswa akan diminta membuat laporannya di kelas besar dan pada pertemuan klasikal.
Yang ketiga, kalau yang ketiga ada kelas besar, perorangan, kelompok, dan kelas besar. Kelas besar ini memberikan penjelasan umum, materi, tugas, langkah-langkah, dan lain-lainnya secara klasikal atau secara keseluruhannya. Terus setelah mengikuti penjelasan umum secara klasikal tersebut, siswa akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru secara perorangan atau individu. Nah, selanjutnya kemudian siswa diminta bergabung ke dalam kelompok kecil untuk membahas hasil yang telah diperoleh dari perorangan ini, terus didiskusikan di dalam kelompok kecil. Setelah semuanya beres, kita akan kembali lagi ke kelas klasikal, ke kelas besar ini untuk melaporkan hasil yang didapat pada pembelajaran tadi. Yang terakhir ada kelas besar, terus perorangan, dan kelas besar. Kelas besar ini sama seperti yang tadi, yaitu memberikan penjelasan umum tentang materi yang akan diajarkan serta tugas-tugas langkah-langkah secara klasikal. Terus siswa diminta bekerja secara perorangan untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh guru. Terus selanjutnya ke kelas klasikal lagi untuk melaporkan hasil yang didapat pada tugas yang tadi. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang keterampilan dasar mengajar pada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Bye-bye.